Yang paling bagus itu adalah Abu Bakar. Itu pengakuan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu siapa yang Ali bin Abi Thalib? Sudah itu Umar. Setelah itu siapa? Setelah itu Utsman. Bagaimana dengan engkau? Saya ini, kata Ali bin Abi Thalib, menunjukkan ketawaduannya. Saya hanyalah bagian sama dengan kalian. Hebatnya orang model itu. Sekarang Masya Allah, tidak tentu kalian, saya ku anak kiai. Anak kiai sombong, ilmu tidak ada, Pak. Mentang-mentang dia dapat Gus. Gus. Sehingga maaf, di mana pertentangan antara kita dengan Syiah. Orang Syiah itu selalu menghina sahabat Nabi. Dan dia memuji orang-orang yang menjadi pengkhianat. Seperti Abu Lulu'ah yang membunuh Umar bin Khattab. Bahkan kuburannya pun diagungkan. Orang katakan Islam itu kejam, potong tangan. Sekarang yang ada, kita mencuri. Bukan potong tangan, Pak. Potong masa tahanan. 300 triliun hukumannya cuma 6 tahun, Pak. Kan alhamdulillah. Jadi orang sekarang berusaha untuk korupsi sebanyak-banyaknya, anaknya sanang, penjaranya sebantahnya, Pak. Coba tengok tahun baru kemarin, berapa banyak orang yang mati. Koordinator lalu lintas itu, Korlantas Polri itu mengatakan pergantian tahun baru 540 orang mati pada pergantian tahun baru. Banyak. Mulai dari malam sampai pagi, termasuk di Pekanbaru yang 3 orang yang di Hang Tua, yang 1 lagi di Jalan Sudirman. Itu jemaah kita, Pak. Pak, jangan pukul saya anak yatim. La ilaha illallah. 22 tahun ngaku anak yatim. Kemudian dari mana kamu? Dari diskotik. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang sakit, disuruh sholat malah tidak mau. Tidak tentu dan sakit. Emangnya malaikat maut tahu kita sakit atau tidak? Dia tidak tanya dulu, kecuali malaikat maut, Pak, sholatlah Pak. Nanti setelah ini mari kami cabut. Itu masih enak, Pak. Bisa komunikasi gitu. Maka orang-orang tua kita dahulu pernah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka di antara apa yang kita nikmati hari ini, bagaimana kita ingin mencapai sebuah keberuntungan. Nah, untuk itu perlu studi banding, Pak. Jadi kalau ada orang beli mobil, biasanya sebelum membeli mobil itu ada namanya review. Berapa cc, apa bahan bakarnya, apa fitur yang akan didapatkan, apa kelebihan, dan apa kekurangan. Maka seperti itulah dalam hidup. Setelah itu bisa kita melakukan keputusan apakah kita ambil atau kita tinggalkan. Nah, untuk menengok siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka salah satunya adalah sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita punya anak, kemudian anak kita kuliah, nilainya tinggi, prestasinya hebat, belum lagi wisuda datang perusahaan. Kami melamar anak bapak agar anak bapak kerja di tempat kami. Senangnya itu luar biasa, Pak. Gajinya ini, fasilitasnya ini, dan kami akan pakai di perusahaan kami. Kami kontrak dia 10 tahun dengan fasilitas ini itu. Tentu senang, Pak. Kalau kesuksesan di dunia saja, orang merasa senang, merasa tersanjung dan bersyukur, apalagi kalau dikatakan kesuksesan akhirat. Maka itulah sesungguhnya yang didapatkan oleh sahabat, antara lain Abu Bakar, bahwa Rasulullah menyampaikan kepadanya bahwa Allah sudah menyediakan surga baginya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, ada sebuah kisah dari sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, saya ingin menjadi pelayan Rasulullah. Hari ini saya akan melakukan apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Dia tinggalkan rumahnya, pergi dia ke masjid Madinah, kemudian dicarinya Nabi tapi tak bersuah. Bertanya kepada sahabat, mana Rasulullah? Orang-orang mengatakan Rasulullah pergi ke kamar mandi di sebuah kebun yang bernama Aris. Disitulah Rasulullah. Dia susul Rasulullah. Maka setelah Rasulullah membuang hajat, maka ada sumur yang ketika itu hanya dilinding dengan pelepah kurma. Allah sumur-sumurnya orang dulu. Rasulullah berwudu, kemudian dia duduknya di atas sebuah tempat, kemudian diunjurkan kakinya, diangkat dia kainnya sampai terlihat betisnya, kemudian dia menghadap kepada sumur.
Maka setiap saat diperhatikanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari. Enggak lama setelah itu datang seorang laki-laki mengucapkan Assalamualaikum. Abu Musa al-Asy'ari karena dia dalam Waalaikumsalam, siapa engkau? Saya adalah Abu Bakar, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah bersedia menerimamu atau tidak. Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, Abu Bakar sahabatmu datang, apakah boleh diizinkan dia masuk? Maka apa kata Rasulullah? Izan lahu wa basyirhu bil jannah. Suruh izinkan Abu Bakar itu masuk dan sampaikan kabar gembira baginya. Allah sudah mempersiapkan surga baginya. Masya Allah. Masuk Abu Bakar, duduk dia di samping kanan Rasulullah, dia unjurkan kakinya, dia angkat persis sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Berselang masa, apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, gak lama datang pula seseorang. Dia bertanya lagi, Assalamualaikum. Abu Musa mengatakan, man anta? Siapa kamu? Dia katakan, ana Umar bin Khattab. Ana Umar. Masuk lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Umar datang. Apakah diizinkan? Apa kata Rasulullah? Anzir lahu wa basyirhu bil jannah. Silakan izinkan Abu Bakar masuk, Umar bin Khattab masuk, sampaikan kalau Umar bin Khattab akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masuk, duduk persis di samping kanannya Abu Bakar As-Siddiq. Duduknya berdekatan. Diangkat juga kainnya, nampak betisnya, seluruh kakinya menghadap ke sumur di kebun aris tersebut. Sampai orang ketiga datang, mengucapkan salam. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, siapa kamu? Maka dia katakan, ana Utsman bin Ibnu Affan. Saya adalah Utsman bin Affan. Disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, i'zan lahu wa basyir bil jannah ala bulwa tusibuhu. Sampaikan kepada Utsman bin Affan, kalau sesungguhnya Utsman bin Affan itu diizinkan masuk dan dia akan masuk dalam surga, salah satu diakibatkan musibah yang akan menimpanya. Maksud musibah itu, Utsman bin Affan mati dalam keadaan terbunuh ketika membaca Al-Quran. Senang Utsman bin Affan, Pak. Masya Allah. Jadi Rasulullah katakan Utsman itu masuk surga karena kesolehannya dan musibah yang menimpa. Jadi maaf, bisa jadi musibah yang menimpa orang-orang yang sudah wafat sebelum kita bukan karena Allah benci, Pak, tetapi itu cara Allah untuk mempermudah mereka masuk ke dalam surga. Sampai mereka bercerita, apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Saya tadi meninggalkan rumah, ada saudara saya. Saya berharap Allah memberikan hidayah. Dia datang ke sumur ini, mana tahu dia dijanjikan masuk surga. Tapi sampai mereka bubar, tidak, saudaranya tak datang. Apa yang dipahami oleh Sa'id bin Musayyib, Farawi hadis ini mengatakan, pertama kejadian ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan ketiga sahabat. Yang kedua, ada isyarat tentang kematian mereka, kuburnya seperti itu. Jadi kalau kita umroh itu, kubur Nabi, di sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar, yang di luar di baki itu adalah Utsman. Maka jaraknya tadi Rasulullah dekat dengan Abu Bakar dekat dengan Umar, yang agak berjarak sedikit adalah Utsman. Itu yang digambarkan orang tuh. Maka sekarang kalau kita lihat Rasulullah, kuburan dia tidak setentang, tidak sejajar. Di bawah pundak Rasulullah itu kuburannya Abu Bakar. Di bawah pundaknya Abu Bakar atau mendekat pinggangnya Rasulullah itu kuburan Umar. Pas di bawah pinggangnya, kalau diluruskan ke baki, itulah kuburan Utsman bin Affan. Luar biasa. Dan itu juga urutan-urutan yang ditentukan ketika mereka menjadi khalifah. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah isyarat yang disampaikan oleh Ibnul Musayyib. Dan seluruhnya penuh dengan keistimewaan. Masya Allah. Kemudian apalagi keistimewaan Abu Bakar. Di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bil ihsani radhiyallahu anhum wa radu an.
a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang dahulu, ashabul awwalun, yang masuk Islam, baik dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin, mereka mengikuti mereka dengan baik. Allah meridhai mereka dan mereka ridho terhadap Allah, dan Allah menjanjikan surga bagi mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibnu Katsir ketika ditanya apa maksud hadis ini, ayat ini, dia katakan orang yang pertama kali masuk Islam itu dari laki-laki adalah Abu Bakar. Maka subhanallah, Abu Bakar adalah orang laki-laki, maka Allah ridho. Maka sampai saking cintanya Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina sahabatku, jangan kalian menghina sahabatku. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Sahabat-sahabat yang tadi. Maka kalau ditanya, ada enggak Pak Ustaz orang menghina sahabat Nabi? Ada. Itulah orang Syiah, Pak. Orang Syiah itu pemahaman Ahlul Baitnya, dia mengatakan Ahlul Bait itu Khadijah saja, dan dia tidak mengakui Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Sehingga maaf, di mana pertentangan antara kita dengan Syiah? Orang Syiah itu selalu menghina sahabat Nabi, dan dia memuji orang-orang yang menjadi pengkhianat seperti Abu Lulu'ah yang membunuh Umar bin Khattab. Bahkan kuburannya pun diagungkan. Maka Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, walladzi nafsi biyadihi, laula anna ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adrak mudda ahdikum wala tusifah. Dia katakan, jangan kalian menghina sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Jika seandainya kalian berinfak dan infak kalian itu sebesar bukit Uhud, niscaya hasilnya tidak akan sama dengan segenggamnya sedekahnya Umar bin Khattab. Bukit Uhud itu kan besar, Pak. Kalau kita ke Madinah itu yang warnanya merah, membentang begitu besar. Maka kata Rasulullah, seandainya kalian bersedekah emas yang sebesar sepanjang bukit Uhud itu dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan sedekahnya sahabatku, nggak segenggamnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah, kok kalian hina? Emangnya kalian sedekah apa? Maka luar biasa, Masya Allah. Nah yang kedua apa? Secara khusus dikatakan, para ulama, para sahabat berkumpul. Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabi. Kami dulu pernah melakukan survei. Nah, sekarang survei namanya. Survei siapa orang yang paling baik di zaman Nabi selain Nabi. Fa nukhayyiru Abu Bakr. Maka yang terpilih ketika itu, yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Summa Umar ibnu Khattab. Yang kedua adalah Umar ibnu Khattab. Summa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhum. Kemudian yang terpilih itu adalah Utsman bin Affan. Bahkan maaf, Ali bin Abi Thalib sendiri pernah mengungkapkan ketika ditanya, ya Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Abi Thalib melemparkan kisah, siapa di antara sahabat Nabi yang paling baik? Maka orang mengatakan, sahabat yang paling baik adalah engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan. Yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Dia sama tuh, Pak. Kalau Pak Edward, saya tanya Pak Edward, siapa ustadz yang paling baik? Ustadz, antu yang malunya kan, Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib tahu enggak, bukan saya. Yang paling bagus itu adalah Abu Bakar. Itu pengakuan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu siapa yang Ali bin Abi Thalib? Sudah itu Umar. Setelah itu siapa? Setelah itu Utsman. Bagaimana dengan engkau? Saya ini, kata Ali bin Abi Thalib, menunjukkan ketawaduannya. Saya hanyalah bagian sama dengan kalian. Hebatnya orang model itu. Sekarang Masya Allah, tidak tentu kalian, saya ku anak kiai. Anak kiai sombong, ilmu tidak ada, Pak. Mentang-mentang dia dapat gus. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan karena begitu hebatnya dan luar biasa.
Bahkan itu terlihat bagaimana pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia hijrah bersama Rasulullah. Kan luar biasa jauhnya, Pak. Seminggu jalan kaki dan naik unta. Kalau sekarang kan naik wash, kereta cepat. Atau naik bus jalan tol yang hanya memakan waktu 6 sampai 8 jam. Itu sekarang, dulu. Maka dikatakan illa tansuruhu faqad nasarallah. Jika kamu tidak menolongnya ya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yakni ketika orang kafir mengusir Nabi Muhammad, maka Allah memberikan wasilah, Allah memberikan kesempatan kepada Abu Bakar untuk menemani Rasulullah. Sampai kata Abu Bakar, ketika kami sembunyi, maka saya melihat ke atas telapak terompanya orang jahiliyah. Seandainya mereka menatap kepada kami dan menengok ke bawah, pastilah dia tahu kalau kami berada di bawah. Luar biasa. Maka maaf, gak sampai seperti itu saja. Nabi pernah ditanya, Ayyun nasi ahabbu ilaika. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik kepadamu? Aisyah. Aisyah, istrinya. Minar rijal. Dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Thumma man? Qala Umar ibn al-Khattab. Jadi ditanya, siapa yang paling dicinta? Ya Aisyah. Istrinya kan banyak Pak Ustaz. Ya mungkin yang paling dicintai itu aja. Kalau awak siapa Ustaz cinta bini dan nyeciaknya Pak. Jadi tidak ada masalah Pak. Rasulullah kan banyak masalahnya. Lau kuntu muttakhizan khalilan la atakhastu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil kekasih, maka saya akan ambil sebagai kekasih itu adalah Abu Bakar. Walakinnahu akhi wa sahibati. Tapi Abu Bakar itu adalah kawanku dan dia saudaraku, dan karena sesungguhnya Allah itulah yang menjadi kekasih. Nah, berikutnya apa yang membuat Abu Bakar dicintai oleh Rasulullah? Semangat untuk beribadah. Terlihat dari sedekahnya, in tubdu sadaqatin fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tukhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah, menampakkan sedekah kalian, maka itu baik bagi kalian. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik bagi kalian. Al-Baqarah 271. Amir Asy-Sya'bi mengatakan, ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu, dia bersedekah, tapi nak nampak. Sekali Rasulullah menceritakan, maka Umar juga bersedekah. Ya Rasulullah, saya juga bersedekah. Di mana? Karena Abu Bakar ketika itu asal bersedekah lebih sering malam hari, sehingga enggak nampak oleh orang kalau dia memberikan. Maka ayat tadi mengatakan kalau kalian bersedekah nampak oleh orang, kalau kalian nampakkan itu baik. Tapi kalau kesembunyikan juga baik, tergantung lagi niatnya. Maka dikatakan Abu Bakar itu senantiasa berlomba-lomba menengok Abu Bakar bersedekah, maka Umar bersedekah pula. Nampak Abu Bakar memerdekakan budak, Utsman apa yang lain juga memerdekakan budak. Tapi apa dikatakan? La asbihukum fi syai'in abada. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, di dalam bersedekah gak mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Kalau awak kalah taruh dek Pak Edward. Ini masalah. Maka dikatakan inna amanan nasi alayya fi malihi wa sahbatihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling banyak berkorban untukku dalam hartaku, dalam persahabatanku adalah Abu Bakar. Pernah satu ketika Pak, Abu Bakar itu memerdekakan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah dari seorang pemilik yang bernama Uyainah. Abu Bilal dijemur, diterik matahari, dipukul dengan harapan dia kembali menjadi murtad, kemudian menyembah patung-patung yang disembah oleh Uyainah. Ketika itu lewat Abu Bakar. Abu Bakar menawarkan diri untuk membelinya. Ketika itu daya beli masyarakat terhadap budak rendah. Tapi ketika itu ditawarkan, berapa engkau jual Bilal? Berapapun engkau jual saya akan beli. Maka Abu Bakar membelinya dengan 9 uqiyah emas. 9 uqiyah emas itu 9 batang. 1 uqiyah itu sama dengan 33 gram. Jadi 9 kali 33, kalau seandainya dikali 400, maka
Abu Bakar membeli Bilal itu 142 juta. Kalau dikali ampe ratui, kalau dikali seratui 1 juta, berapa banyaknya Pak? Subhanallah, begitu indahnya Abu Bakar membeli. Kemudian orang mengatakan, ya Abu Bakar, mengapa pula engkau beli Bilal tu? Lah tua, asam uratnya tinggi, tensinya kadang-kadang tiba, belum lagi kolesterol, kerajaan tak tolak, engkau beli untuk apa? Kata orang, saya membelinya bukan untuk bekerja, saya membelinya bukan karena dia masalahnya dia kuat atau tidak, tapi saya membelinya karena dia seiman dengan saya. Masya Allah. Bayangkan. Sehingga maaf, sejarah Bilal ini, begitu Rasulullah SAW wafat, maka yang naik menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Maka ketika itu apa yang terjadi? Bilal minta izin meninggalkan Madinah, pergi ke Damaskus, Suriah sekarang yang ribut, yang dimenangkan setelah Asyad terusir oleh HTC. Maka berangkat dia ke situ. Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, saya nampaknya tidak kuat untuk engkau meninggalkan Madinah. Kata Bilal kepada Abu Bakar cuma satu, ya Abu Bakar, saya tahu yang memerdekakan aku engkau, yang membeli saya engkau. Tetapi apakah engkau membeli saya sebagai budak, atau engkau ingin memerdekakan saya? Kalau seandainya engkau membeli saya dulu karena saya seorang budak, maka saya tidak akan tinggal Madinah. Tapi kalau engkau memerdekakan saya karena Allah, maka izinkan saya untuk meninggalkan Madinah, karena tidak mungkin saya melihat masjid ini akan teringat Rasulullah dan saya pindah ke Damaskus. InsyaAllah. Tak bisa Abu Bakar menjawab, Pak. Dia tidak memperbolehkan Bilal, bukan karena benci, karena begitulah kehebatan sebuah persahabatan. Tapi Bilal pun gak bisa tinggal di Madinah karena rasa sedih dan trauma akan kepergian Rasulullah yang mendalam. Akhirnya apa? Kalau memang itu adanya, pergilah engkau, karena saya memerdekakan engkau hai Bilal, bukan karena untuk saya jadikan budak, tetapi karena iman yang ada dalam dirimu. Sampai nanti terakhir cerita, satu saat Bilal rindu kepada Rasulullah, maka dia kembali dari Damaskus kembali ke Madinah. Di Madinah apa kata orang? Azanlah engkau ya Bilal, karena kami sudah lama tidak mendengarkan azan. Masya Allah. Jadi kan begitu Pak, kita dengar azan itu kan, maka kadang-kadang muazin itu orangnya nggak ditukar-tukar karena suaranya khas. Oh ini suara azan, ini si anu azan, masjidnya situ, kan udah jelas, situ masjid. Oh ini si anu, masjidnya situ. Yang payah itu kadang-kadang setiap sholat muazinnya datang, jemaahnya salah pandang pula, mungkin tak masjid awak, akhirnya tak tiba-tiba. Apalagi jemaahnya lah batuk-batuk, itu parah tuh. Allahu Akbar, itu nak jadi tiba tuh Pak. Maka orang yang azan itu suaranya mesti lantang Pak, dan suaranya panjang, Masya Allah, panjang, mantap, merdu, sehingga orang yang tadi malas, mudah-mudahan ada ghiro ke masjid. Orang dengarkan Bilal itu apa? Yang lalu tak jago, ikoinyo azan yang jago langsung lalu deh Pak. Itu kan loh, tadi orang lalap ke masjid langsung dah adur. Kau Pak ada azan yang salah. Nah subhanallah. Maka itulah Bilal. Maka siapa yang memintanya cucu Rasulullah, ya ammi hai pamanku azanlah. Katanya enggak mungkin, saya sudah berjanji, kak saya ini muazin Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka saya tidak akan azan. Karena hebat. Saya ini muazinnya Rasulullah. Rasulullah enggak ada. Kalau enggak ada Rasulullah, maka saya tak azan. Tapi kata cucu Rasulullah, kami rindu kepada datuk kami, sebagaimana engkau juga rindu terhadap Rasulullah. Azanlah. Azan. Apa kata Bilal? Cukup sekali ini azan saya, dan ini azan saya terakhir dalam hidup saya. Azan dia.
Seluruh orang terbangun. Ini sepertinya suara yang dulu pernah kami dengar. Iya Pak, itulah suara Bilal. Kan luar biasa. Tapi kehadiran Bilal tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia membelinya. Jadi Abu Bakar itu orang yang tidak tertandingi dalam seluruh amal ibadah apapun. Bahkan Nabi pernah mengatakan, man asbah minkum yauma sha'iman. Ketika seorang orang berkumpul, Nabi mengatakan, man asbaha minkum yauma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, ana. Rasulullah bertanya lagi, paman tabi'a minkum yaumal janazah. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah ikut menguburkan jenazah? Sahabat saling tatap, kemudian dia katakan, ana. Abu Bakar nunjuk lagi, Pak, saya. Paman at'a minkum yaumal miskinan. Siapa di antara kalian yang sudah memberikan orang miskin hari ini makan? Yang menunjuk cuma Abu Bakar. Paman ada minkum yauman maridon. Siapa di antara kalian yang hari ini menengok orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, majtama'at fi imri'in illa dakhal jannah. Oh, kalau begitu telah berkumpul seluruh amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan dia boleh masuk pintu surga dari pintu mana saja dia mau. Puasa dia, ngantar orang mati dia, bersedekah dia, menengok orang sakit dia, nggak ada yang dia tidak lakukan. Maka dikatakan orang-orang Masya Allah, betapa hebatnya, indahnya, dan itu yang menjadi keistimewaan Abu Bakar. Maka kalau kita nggak mungkin hari ini melakukan itu semuanya, paling tidak kan ada amalan-amalan yang mungkin kita spesial. Oh, kami nggak memiliki kekuatan fisik Pak Ustaz, mungkin sedekah dia kuat. Kami tidak mungkin sedekah Pak Ustaz, maka rajin-rajinlah dia ke masjid. Karena bisa jadi kadang-kadang amalan kecil mengantarkan kita ke tempat yang paling terindah. Kemudian apa? Rasulullah juga menjamin dan mengakui ketangguhan imannya Abu Bakar. Subhanallah. Ada kisah menarik dalam hadis itu, Abu Hurairah, bainama ra'in fi ghanamin ada alaihi dhi'bu. Nabi cerita satu hari ada pengembala kambing dari Bani Israel sedang memelihara kambingnya, fa akhadhahu minha syatan fatalabahu ra'i. Kemudian kambing itu diambil oleh serigala, dibawa lari, dikejar oleh pengembala, dapat. Ketika dapat kambing itu, maka kambing itu bicara, sesungguhnya saya ini adalah kambing yang tentunya nanti tidak tahu siapa Tuhan saya di akhirat. Kemudian Nabi juga bercerita tentang ada seekor kerbau sapi yang digendong oleh tuannya. Dan sapi itu ngomong, ya Tuan, ini bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah membajak tanah. Sahabat seluruhnya geleng. Apa cerita Nabi? Kan dia juga. Kok ada kambing, kemudian ditangkap oleh serigala, dikejar, dapat, kambingnya ngomong, nanti kalau di akhirat, maka siapa yang akan mengembalakan saya? Ada sapi. Faqalan nas, subhanallah. Sahabat ketika itu mengatakan seluruhnya subhanallah. Panjang hanya mendengarkan apa cerita Nabi. Tapi apa kata Abu Bakar? Saya, apapun yang dikatakan Rasulullah, saya makin terjadi. Kan tidak ada mungkin ada orang menggendong sapi, Pak. Kan tidak mungkin. Dan tidak ada mungkin orang bisa mengejar serigala. Tapi apa kata Abu Bakar? Bagi saya, apapun ceritanya, tidak pun masuk akal. Asalkan yang cerita itu Rasulullah, beriman. Itulah hebat. Karena cerita wallahu alam itu kan cerita sesungguhnya Rasulullah menguji keimanan. Tapi sekarang banyak pula orang berhalusinasi, buat cerita-cerita saya tadi malam Isra dan Mi'raj. Itu dah ada gitu. Dari mana pula dia dapat? Sekarang ada pula karomah macam-macam. Nggak mau, nggak bisa. Bahkan maaf ketika tadi hebatnya, subhanallah, tidak tanggung-tanggung kehebatan
yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha ba'atsani ilaikum faqultu kadzabta. Ketika saya diangkat menjadi rasul, kemudian seluruh orang menghina saya, menganggap saya bohong, kecuali apa dikatakan, waqala Abu Bakrin sadaqah. Hanya di antara kalian yang mengatakan saya benar itu hanya Abu Bakar. Termasuk cerita di bulan Rajab itu tentang kisah Isra dan Mi'raj. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal ketika itu ketawa. Ini kawan dah kesurupan nampak. Karena nggak mungkin, Pak. Kalau manusia sekarang cerita itu nggak mungkin. Apalagi zaman dulu, teknologi sekarang hari ini canggih. Maka sekarang ada orang mengatakan, kami tadi malam ke langit. Enggak bisa. Tapi di zaman Nabi itu kejadian. Seluruh orang mengatakan tidak. Siapa yang membenarkan pertama kali sehingga dia mengatakan, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu saya benar. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan segala dalil ditunjukkan berapa pintu Masjid Al-Aqsa. Bagaimana perjalanan orang-orang, kemudian apa yang dirasakan orang-orang di akhirat nanti ditunjukkan dan ada dalam pemikiran Rasulullah. Dan orang-orang ketika itu yang beriman sudah mulai ragu, orang kafir bertambah kafirnya, tapi Abu Bakar ketika itu mengiyakan dan mengaminkan tanpa keraguan. Berikutnya, apa keistimewaan Abu Bakar? Orang yang lemah lembut lagi pemaaf. Bapak Ibu yang berbahagia pernah mendengarkan cerita hadisul ifki, berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah. Jadi cerita itu Rasulullah berangkat dengan rombongan yang ketika itu yang berangkat Aisyah. Karena Aisyah ditandu, kemudian tandunya diletakkan, Aisyah pergi membuang hajat tanpa memberitahu, tahu-tahu Rasulullah berangkat. Kemudian orang tandu pun nggak tengok ke dalam, langsung dibawa. Sampai di tempat rupanya Aisyah tidak ada. Kok tidak terasa Pak Ustaz? Karena Aisyah itu kurus. Jadi maaf orang yang angkitnya bagak-bagak. Jadi tidak terasa antara orang yang tidak ada sama juga. Beda kalau awak yang diangkit mungkin terasa barek. Jadi begitu sampai Rasulullah, loh kok tidak ada? Ada sahabat yang lain ketemu Aisyah. Karena dia tahu ini istri Nabi, dibawanya. Tapi kan masalahnya, naik onta itu nggak sama dengan naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, supirnya di depan. Tapi kalau naik onta, supirnya di belakang. Maka muncullah ketika itu yang namanya hadisul ifki. Berita gosip atau hoax bahwa Aisyah telah berselingkuh. Ini sama kasusnya Pak, naik kendaraan itu. Bapak pernah naik Gojek, supirnya Tino, bantu apa duduk belakang Pak? Gimana pula? Awak pesan Gojek yang datang ibu-ibu. Gimana cara? Lama saya mikir Pak. Awak di belakang, tidak boleh enak. Di mana pegang? Tidak pegang, takutlah jatuh. Nak duduk depan, ikutlah tukang supir. Akhirnya ibu pindah belakang, biar saja bawa. Itu bertukar lagi Bu. Akhirnya yang jadi supir awak. Begitu bayar setengah-setengah tidak maunya doh. Tidak Pak, susah aplikasi. Loh yang supirnya awak. Harusnya aplikasinya kan bagi dua Pak. Seperti itulah Aisyah. Siapa yang menyebarkan apa itu berita bohong itu? Namanya Masito bin Usasah. Masito ini siapa Pak Ustaz? Masito itu karib kerabatnya Abu Bakar. Dia orang miskin. Setiap bulan dapat subsidi. Tapi sudah dapat subsidi, saudaranya yang menceritakan aib itu dia Pak. Kira-kira kalau terjadi itu sama Bapak, apa yang Bapak ambil tindakan? Tidak akan bercakap seumur hidup. Awak yang nolong, awak yang membantu, tapi yang memburuk-burukkan awak dia. Maka wajar juga Pak kalau Abu Bakar terjadi yang demikian. Apa dikatakan? Mulai hari ini saya tidak akan lagi memberikan bantuan terhadap Mistah bin Usasah. Turun ayat Al-Quran An-Nur ayat yang ke-22. Wala ya'talil ulul fadli minkumus sa'ah an yu'tu awlil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, orang-orang yang mempunyai kelapangan
Kemudian dia bersumpah untuk tidak lagi membantu kepada kaumnya yang miskin, yang orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini spesial diturunkan oleh Allah kepada untuk Abu Bakar karena kondisi tadi. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Bala wallahi inni la uhibbu ay yaghfirallahu li faraja'a ila Mistah alladhi kana yajri alaihi. Ya, demi Allah, sesungguhnya aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian dia berkata, insya Allah nanti subsidinya akan saya berikan kembali. Kan hebat. Jadi pemaaf. Jadi kalau ada bapak menyimpan dendam hari ini, maka mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita untuk bisa membuka hati. Kalau dikatakan kita, sakitnya tuh di sini Pak Ustaz. Wah, lebih sakit siapa Pak Abu Bakar? Ada orang yang menceritakan aib anaknya dan sahabatnya. Rasulullah. Padahal orang yang dicintainya adalah Rasulullah. Kemudian orang itu menjelek-jelekkan. Lang hebatnya lagi, orang yang menjelekkan itu adalah orang yang selama ini keluarganya dan juga orang yang mendapatkan bantuan. Tapi dia, apalagi kita, Masya Allah, kita punya kawan, punya karib kerabat model ini. Ada yang tersinggung, itu biasa Pak. Cuma jangan dibawa sampai mati. Awaslah Bapak, karena dia sudah pernah menjelekkan saya. Pokoknya tidak ada lagi durian loh. Durian murah. InsyaAllah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya Nabiullah, khumbanul ammi wal asyirah. Ketika perang Badar Pak, perang Badar, orang-orang tertahan. 70 pemuka kafir Quraisy itu ditahan oleh tentara Islam. Waktu itu apa yang terjadi? Ada orang mengatakan, ini tawanan daripada menyusahkan, bunuh saja, kata Umar bin Khattab. Mengapa Umar demikian Pak? Karena Umar itu memang pola perangnya beda. Kan dia mantan apa nih? Mantan preman. Kostratnya lah waktu itu. Jadi dia katakan, ini orang tahanan ini kalau kita tinggalkan, ini menambah beban. Makannya kan ditanggung lagi hidupnya. Daripada itu, kasihkan saja ya Rasulullah. Kita bunuh sajalah orang-orang kafir ini. Dia sudah memerangi kita, sekarang kita menang, bunuh saja. Tapi kata Abu Bakar apa katakan? Ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya Nabi, enggak model itu. Khum banu ammi wal asyirah. Bukankah yang tertawan ini kan kawan-kawan awak juga? Orang awak yang di Mekah dulu. Ada anak paman, ada kemenakan. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Kalau begitu, daripada itu engkau ambil, lebih baik kita pulangkan, kita suruh keluarganya ngambilnya, menjemputnya, tapi dibater dengan fidyah, ditukar dengan uang. Fatakunu lana quwwah 'alal kufar. Maka nanti kalau kita dapat duit, kekuatan kita kuat, mereka pulang. Mana tahu satu saat dia mendapatkan hidayah. Kan hebat Pak pola pikirnya itu. Masya Allah. Itu pola pikir orang pemaaf. Tidak tanggung-tanggung. Maka maaf, luar biasa. Maka paling tidak apa yang dikatakan, inilah amal soleh yang memang dilakukan oleh Abu Bakar untuk saling memaafkan. Tapi maaf, bagaimana antara memaafkan dengan hukuman? Dalam Islam memaafkan itu tidak langsung membatalkan hukuman, Pak. Jadi maaf, ada namanya hukuman kisos. Ada orang membunuh, maka hukum kisosnya adalah dibunuh. Tapi kalau dimaafkan, selesai Pak. Tapi dia harus membayar jizyah. Dia harus membayar namanya uang. Maka di Arab Saudi itu, kalau keluarganya memaafkan, bukan dilepaskan dari penjara. Dia mesti membayar. Jadi kalau ada orang mencuri, dimaafkan iya. Tapi hukumannya jalan Pak. Maka kalau ada orang mengatakan, Islam itu kejam Pak Ustaz. Di mana Islam itu kejam Pak? Bukankah ayat Al-Quran itu mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mengapa orang mencuri itu potong tangan Pak? Agar dia nggak bertambah dosa. Kalau dia masih berdosa, punya tangan nanti mencuri. Itulah bedanya Pak.
Orang katakan Islam itu kejam potong tangan. Sekarang yang ada, kita mencuri. Bukan potong tangan Pak, potong masa tahanan. 300 triliun hukumannya cuma 6 tahun Pak. Kan alhamdulillah. Jadi orang sekarang berusaha untuk korupsi sebanyak-banyaknya, anaknya sandang, penjaranya sebantahnya Pak. Dalam hukum penjara itu kan selalu dikatakan, di hukum itu cuma 1/3 dari masa tahanan. Mengapa orang berzina sampai dirajam? Dalam Islam, laki-laki yang berkeluarga kemudian dia berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Kalau dia perjaka, maka dirajam 100 kali kemudian diusir dari kampung. Kita kan tidak ada. Orang berzina, ya sudahlah, itu kan urusan dia. Nggak urusan kita, nggak boleh ganggu, itu nanti mengganggu hak asasi manusia. Inilah yang terjadi hari ini Pak. Allah. Coba tengok tahun baru kemarin, berapa banyak orang yang mati. Koordinator lalu lintas itu, Korlantas Polri itu mengatakan pergantian tahun baru 540 orang mati pada pergantian tahun baru. Banyak. Mulai dari malam sampai pagi, termasuk di Pekanbaru yang 3 orang yang di Hang Tua, yang 1 lagi di Jalan Sudirman. Itu jemaah kita Pak. Jemaah Gunung Merah. Sudah sholat subuh tu, Gunung Merah kan seberang sitan, Pasar sebelah siko. Sudah sholat subuh, duduk dia sholat zuhur, sudah sholat zuhur itu pergi ke pasar dengan harapan membeli membeli lauk untuk dibawa. Di tengah jalan ditabrak oleh seorang anak. Masya Allah. Maaf cerita Pak, masuk stang NMAX tu ke sini ya Pak. Wafat bapak itu langsung di situ. Terseret 5 meter. Jalan Sudirman. Kira-kira laju atau tidak? Ada subway dia anak tu. Dan tak laju-laju. Apa kan tak digasak dia orang. Masya Allah. Di tempat Pak, mati kena motor. Kemudian anak itu karena takut. Orang kan, orang pasar lah agaknya Pak. Kalau nampak orang model tu kan, ada yang mukul. Azab juga anak. Pak jangan pukul saya anak yatim. La ilaha illallah. 22 tahun ngaku anak yatim. Kemudian dari mana kamu? Dari diskotik. La ilaha illallah. Masa anak diskotik itikafnya dia? Mulutnya itu kata orang-orang itu masih bau alkohol. Bayangkan Pak, anak 22 tahun. Jangan hancurkan Honda tu punya kawan dan masih bisa lah bercakap lah Pak. Yang dipikirnya tidak apa-apa. Yang dipikirnya Masya Allah. Bawa rumah sakit Arifin Ahmad, dapat telepon, Pak Ustadz, jemaah kita yang nama Ustadz itu tadi subuh tertabrak. Soalnya kemarin sebelumnya saya masih ketemu Pak. Asal di sholat itu di pojok Pak. Karena maaf, dia duduknya di atas kursi. Usianya 60 tahun. Karena banyak sakit yang dia rasakan. Bayang. Masya Allah. Habis sholat subuh, saya katakan, bersyukurlah bapak ini wafatnya seperti itu. Tidak ada sholat yang dia tinggalkan Pak. Habis sholat subuh keluar dari masjid, Allah jemput. Ilaha illallah. Awak entah model apa lah besok. Sakit untuk apa gitu. Kadang-kadang ada orang sakit. Disuruh sholat, malah tidak mau. Tidak tentu dan sakit. Emangnya malaikat maut tahu kita sakit atau tidak? Dia tidak tanya dulu, kecuali malaikat maut, Pak sholatlah Pak. Nanti setelah ini mari kami cabut. Itu masih enak Pak. Bisa komunikasi gitu. Atau di WA-nya Wak dulu kan. Tunggulah Pak Hairul solatlah dulu kau nak cabut ke lain. Itu lain kisah Pak. Tapi kan tak ada. Maka subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia. Mari kita nikmati. Meniru apa di antara bagian pelajaran yang sangat berharga dari Abu Bakar. Walaupun kita katakan tadi, enggak mungkin seluruh apa yang bisa kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi paling tidak sebagiannya bisa kita nikmati dan menjadi iktibar. Dan mudah-mudahan satu saat kita dipertemukan oleh Allah dengan Abu Bakar, orang yang mulia tersebut. Maka ada orang mengatakan orang yang mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar.